Dewan Juri Lomba Bertutur Sekota Kediri, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru Pembina Lomba Bertutur Sekota Kediri, dan para hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Lirika Ratulisyana dari SDN Meter 3. Saya akan membawakan kisah tentang Ande Lumut. Cerita ini bersumber dari buku Cerita Rakyat Nusantara yang disusun oleh Zulfadli El-Azhar dan diterbitkan oleh Palito Media. Bagaimanakah ceritanya? Yuk kita simak. Dahulu kala ada kerajaan besar bernama Kerajaan Kahuripan yang dipemerintah oleh Prabu Erlangga. Prabu Erlangga memiliki seorang putri sulung bernama Dewi Kilisuci, dan juga ia memiliki 2 orang putra. Namun Dewi Kilisuci tidak mau meneruskan tahta ayahnya. Akhirnya setelah Prabu Erlangga mendapatkan pertimbangan dari Barada, dia pun memutuskan untuk membagi 2 kerajaan. Dengan kesaktiannya, Barada melayang ke udara dan menuangkan air dari Gede Sakti. Bekas siraman tersebut berubah menjadi Sungai Brantas sebagai batas wilayah 2 kerajaan. Tapi sebelum Prabu Erlangga meninggal, ia menginginkan agar kerajaan bersatu kembali. Bertahun-tahun lamanya, akhirnya kerajaan dapat disatukan kembali dengan cara menikahkan Dewi Sekartaji dari kerajaan Kediri dengan Raden Panji Asmorobangun dari kerajaan Cigala. Namun itu semua ditentang oleh ibu tiri Putri Sekartaji karena ia menginginkan putri kandungnya lah yang menjadi ratu dan menikah dengan Raden Panji Asmorobangun. Akhirnya terbesitlah niat jahat untuk menculik Dewi Sekartaji. Namun sebelum Dewi Sekartaji sempat diculik, ia mengetahui rencana itu. Akhirnya dia pun kabur dari istana dan menyamar menjadi Keling Kuning. Saat Raden Panji Asmorobangun datang ke istana untuk menikah dengan Dewi Sekartaji, ia sangat sedih karena Dewi Sekartaji tidak ada di istana. Duh, Nimas Dewi Sekartaji, di manakah dirimu sekarang? Pernikahan kita adalah simbol penyatuan 2 kerajaan. Akhirnya Raden Panji Asmorobangun pun memutuskan untuk mencari Dewi Sekartaji dengan menyamar menjadi orang biasa bernama Ande Lumut. Saat sedang mencari Dewi Sekartaji, Ande Lumut bertemu dengan seorang nenek tua. Dia bernama Wak Rondo. Nek, ada yang bisa saya bantu? Iya, bisakah kau bantu aku membawa kayu bakar ini? Baiklah, Nek, akan kubantu. Siapa namamu, pemuda? Namaku Ande Lumut, Nek. Aku mengembara mencari kekasihku yang hilang. Ande Lumut, tinggallah di tubuhku sementara. Ya, sampai kekasihmu kau temukan. Baiklah, Nek, terima kasih. Akhirnya, Ande Lumut pun tinggal bersama Mbok Rondo. Berhari-hari setelah tinggal di rumah Mbok Rondo merasa kasihan karena Ande Lumut selalu terlihat sedih. Akhirnya, Mbok Rondo mendapatkan petunjuk untuk mencarikan Ande Lumut seorang calon istri dengan cara mengadakan sayembara. Di sana banyak sekali gadis yang ingin menikah dengan Ande Lumut, tapi semua gadis itu ditolak karena bau mereka seperti bau yuyut kangkang. Akhirnya keesokan harinya ada ketiga bersaudara, yaitu Gading Abas, Biru, dan Ujo mau melamar Ande Lumut. Tapi sebelum mereka sampai ke desa Dadapan, mereka harus melewati sebuah sungai. Tidak ada rakit di sana. Dan tiba-tiba ada seekor kepiting raksasa. Dia bernama Yuyu Kangkang
menghampiri ketiga kelenteng tersebut. Dia menawarkan diri untuk membantu mereka menyeberangi sungai. Tapi ada satu syarat yang harus mereka lakukan, yaitu harus mau dicium. Hei para gadis cantik, aku sudah menyeberangkan kalian. Kalian harus aku cium. Kelenteng abang menjawab, "Apa? Kau cium? Ih, aku tidak mau kau cium." "Sudahlah Kakang Dok, kita biarkan saja." "Ya Kakang Dok," timbang kelenteng hijau dan kelenteng putih. Akhirnya kelenteng abang pun mau dicium oleh hiu kakak. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan mereka tanpa mereka sadari bau badan mereka menjadi amis. Di seberang sungai ada gadis yang berpakaian kotor dan lusuh. Dia sedang sedih karena dia bingung memikirkan bagaimana cara untuk melewati sungai ini. Dia adalah kelenteng kuning, saudara angkat dari ketiga kelenteng yang tadi. Tiba-tiba hiu kakak menghampiri dia dan bertanya, "Apa yang bisa aku bantu?" Dan gadis itu menjawab, "Bisakah kau membantu aku menyeberangi sungai ini?" Aku bisa melakukan itu, tapi kau harus mau kucium. "Cium? Aku tidak mau kau cium. Bagaimana ya ini? Yang Maha Agung, bantulah hamba untuk bisa melewati sungai ini." Dengan ajaib, air sungai itu menjadi surut dan kelenteng kuning bisa melanjutkan perjalanan ke desa dadapan untuk bertemu dengan anda-anda lumut. Sesampainya di rumah anda-anda lumut, kelenteng kuning melihat ketiga saudari tirinya itu telah ditolak oleh anda-anda lumut. Dan Mbok Rondo menghampiri kelenteng kuning, lalu bertanya, "Apa kau juga mau diperistri oleh anda-anda lumut?" "Iya ibu," jawab kelenteng kuning. "Baik, biar aku tanyakan putraku. Putraku, si ande lumut, tumuruna anak putri kang gawai. Putrine sing ala rupane, kelenteng kuning iku kang dadi asmane." Anda lumut menjawab, "Ibu, kula inggih purun. Ibu, kula purun mudhun. Najan Allah, putri niki kang kula suwun." Mereka semua terkejut, termasuk saudari tiri dari kelenteng kuning, karena ternyata anda lumut adalah Raden Panji Asmarabangun dan kelenteng kuning adalah Dewi Sekartaji yang hilang. Mereka pun bisa bersama kembali. Mereka berdua kembali ke kerajaan dan melaksanakan pernikahan. Pernikahan mereka adalah simbol penyatuan dua kerajaan yang terpisah. Demikian cerita dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri keberanian untuk peserta nomor 11.